Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler, seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membahas kenapa benih kita pada mati seminggu pasca tebar atau benih kita mati 3-4 hari setelah ditebarkan. Apa penyebabnya dan bagaimana cara penanganannya atau cara pengantisipasiannya. Untuk sahabat yang baru menemukan channel ini, gak ada salahnya kita bersahabat dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol share, lalu bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Simak terus video ini sampai tuntas dan jangan di skip-skip untuk menontonnya. Sebagian pembudidaya ikan lele, terutama yang pemula, menganggap bahwasanya budidaya ikan lele itu mudah. Dan ikan lele adalah jenis ikan yang kuat. Tapi pada kenyataannya, ikan lele tidak seperti itu. Dalam hal budidaya juga ada aturan mainnya. Lele memang kuat, tapi yang kita pelihara itu jumlahnya berapa? Kalau memang sedikit, pasti gampang. Tapi yang kita budidayakan saat ini adalah ribuan ekor lele, bahkan ratusan ribu ekor lele. Jadi kita juga harus mempersiapkan segala sesuatunya agar benih yang kita budidayakan senantiasa sehat, tumbuh kembangnya bagus, dan juga akan menghasilkan. Dikarenakan banyak sekali para pembudidaya, terutama yang pemula, yang berkonsultasi ke saya, benihnya itu banyak yang mati pasca ditebar. Entahkah itu 4-5 hari ataukah 1 minggu setelah ditebar, banyak kematian benih. Di sini akan saya bahas kenapa benih kita bisa mati pasca tebar, apa penyebabnya, dan bagaimana cara penanganan atau antisipasinya. Nah, pertama-tama saya akan membahas dulu penyebab benih kita mati pasca tebar. Yang pertama adalah kolam baru yang sahabat buat tidak sahabat sterilisasikan terlebih dahulu. Terlepas dari pembuatan kolam tersebut, baik itu mau menggunakan plastik seperti saya, menggunakan terpal, baliho, terpaulin orchid, atau menggunakan kolam tembokan, sahabat tidak melakukan sterilisasi terlebih dahulu. Saran saya silahkan lakukan sterilisasi dulu agar kolam tersebut layak untuk kita jadikan tempat budidaya. Untuk sterilisasi kolam, di sini saya bagi menjadi 2 kategori karena memang jenis kolam juga ada 2 ya. Di sini saya menggunakan kolam plastik, itu sama dengan kolam terpal, kolam baliho, dan juga kolam terpaulin orchid. Jadi untuk mensterilisasikannya, sahabat bisa menyemprot keseluruhan kolam dengan menggunakan air, lalu gosok dengan menggunakan lap kain. Atau kalau memang sahabat ragu dengan tindakan tersebut, silahkan lakukan perendaman kolam baru. Nah, misalnya ini kolam plastik, atau kolam terpal, atau kolam terpaulin orchid, atau kolam baliho ya. Sahabat isi air dulu secara full, lalu sahabat rendam dengan menggunakan antiseptik modern. Antiseptik modern sendiri itu jenisnya sangat banyak sekali, tapi yang sering digunakan oleh para pembudidaya ikan lele Nusantara adalah Blue Cover, yaitu salah satu produk dari Boster, dan ada juga Tosim. Kedua jenis antiseptik modern ini sering digunakan untuk mensterilisasi kolam, agar kolam tersebut aman digunakan untuk berbudidaya. Silahkan sahabat isi full kolam sahabat, lalu aplikasikan salah satu dari kedua antiseptik ini, mau itu Blue Cover atau juga Tosim. Takarannya hanya 1 tutup botol untuk bermeter perseginya. Silahkan kalian tebarkan, lalu rendam selama 2 atau 3 hari. Setelah selesai, buang airnya, bersihkan kembali, lalu datangkan air baru dan lakukan pemupukan untuk budidaya ikan lele. Lalu bagaimana kalau kolam tembokan? Untuk kolam tembokan sedikit berbeda, terutama dalam waktu perendaman. Kalau kolam jenis plastik, terpal, terpaulin orchid, atau mungkin baliho, itu hanya cukup 2-3 hari. Tapi kalau untuk kolam tembokan, itu lebih lama lagi. Karena kolam tembokan terbuat dari material pasir, semen, batako, dan itu semua perlu direndam terlebih dahulu, dihilangkan untuk kadar-kadarnya ya, terutama kadar bau semennya. Silahkan isi air full kolam tembokan kalian.
Setelah diisi air full, silahkan sahabat tebarkan antiseptik modern yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah itu diamkan minimal 2 minggu, maksimalnya 1 bulan. Setelah itu buang airnya, lalu bersihkan dinding kolam dan dasarnya. Lalu masuk lagi air baru dan lakukan treatment. Silahkan budidaya. Ada juga cara yang kedua, jika sahabat tidak mau menggunakan antiseptik modern, silahkan sahabat isi air full, ambil 1 batang pohon pisang. 1 batang saja, jangan banyak-banyak. 1 batang pohon pisang untuk 1 kolam. Silahkan potong-potong, panjangnya kisaran 20-30 cm. Setelah dipotong, sesuai dengan ukuran, silahkan belah menjadi 2 dan masukkan ke kolam kita. Rendam minimal 2 minggu, lamanya 1 bulan. Setelah itu surutkan, sambil disurutkan, dinding dan dasar kolamnya kita gosok dengan menggunakan pohon pisang tersebut yang sudah kita belah dan rendam. Itu kan pasti busuk. Nah, pembusukannya itu untuk menggosok dinding kolam. Jadi si dinding kolam dan dasar kolamnya agar tidak bau semen. 2 jenis kolam berbeda dengan cara sterilisasi yang berbeda. Silahkan lakukan di tempat sahabat masing-masing. Selanjutnya, yang menyebabkan benih kita mati pasca tebar adalah kita tidak melakukan treatment atau pemupukan air kolam. Setelah kolam kita sterilkan, lalu kolam diisi air kembali untuk budidaya. Nah, sahabat tidak melakukan treatment atau pemupukan air. Sejatinya bahwasanya lele memang ikan yang kuat. Tapi yang kita pelihara ini bukan 1-2 ekor, melainkan ribuan ekor. Jadi air pun perlu kita matangkan terlebih dahulu. Kita kasih pondasi, bakteri positif dan lain sebagainya dalam pemupukan air. Untuk konten pemupukan air sudah saya share di video terdahulu. Ini videonya, silahkan sahabat tonton dari awal sampai akhir. Jangan di-skip-skip agar sahabat paham jenis probiotiknya apa, takarannya seperti apa, waktunya berapa lama. Silahkan sahabat tonton saja sampai tuntas, jangan di-skip-skip. Saya tidak membatasi untuk menggunakan apapun probiotiknya. Yang penting air tersebut sudah dipupuk oleh sahabat dan layak untuk digunakan berbudidaya ikan lele. Saya sendiri selalu menggunakan produk Nitrobacter untuk memupuk air kolam. Selanjutnya, penyebab benih kita mati pasca tebar adalah terlalu padat menebar benih dalam 1 kolam. Umpama sahabat membuat kolam, silahkan sesuaikan luas kolam dengan volume ikan yang akan dimasukkan. Sementara untuk berapa jumlah benih yang kita masukkan ke kolam atau kepadatannya itu berapa, sudah saya share juga di video terdahulu. Ini videonya, silahkan sahabat klik dan tonton dari awal sampai akhir. Di situ saya sudah jelaskan berapa sahabat menebar benih dalam 1 meter perseginya untuk kolam. Jadi kolamnya berapa luasnya, berapa meter persegi, untuk per meter perseginya berapa. Di situ saya memberikan 4 referensi. Dari mulai 150 ekor, 200, 250, sampai 300 ekor per meter persegi. Saya harap sahabat bisa memahami isi videonya, jangan di-skip-skip. Di situ juga sudah saya jelaskan sedetail mungkin, jumlahnya berapa, nanti kepanen kalau memang jadi, kapasitas tersebut tuh berapa puluh kilo. Di situ sudah saya jelaskan secara detail. Saran saya sih di kisaran 150 ekor sampai 200 ekor saja per meter persegi. Untuk 250 dan 300 itu bisa sahabat lakukan jika sahabat sudah memahami budidaya ikan lele. Seminggu pasca menebar benih, bahkan 3-4 hari pasca kita menebar benih, ikan juga akan mati. Itu disebabkan salah satunya adalah dengan kepadatan tebar benih. Kita tidak tahu, luas kolam kita ternyata memang kecil dan kita pun terlalu banyak memasukkan benih tersebut. Yang akhirnya benih tersebut semakin banyak di kolam, semakin berebut untuk kadar oksigen dan lain sebagainya. Jadi kualitas air pun cepat kacau. Padat lele di dalam kolam itu bisa menghasilkan banyak feses yang dikeluarkan oleh ikan dan bisa menurunkan kualitas air kolam lele kita, yang akhirnya ikan kita belum lama juga udah kolap. Selanjutnya, penyebab benih ikan kita mati pasca tebar adalah kita tidak melakukan aklimatisasi atau adaptasi lingkungan kepada benih yang kita tebarkan. Umpama sahabat sudah selesai membuat kolam, disterilkan sudah, diisi lagi air, lalu lakukan pemupukan, itu sudah. Tugas sahabat adalah membeli benih. Sahabat pergi ke petani pembenihan untuk membeli benih. Setelah itu dibawa ke tempat sahabat. Ingat, lakukan aklimatisasi. Dalam pendistribusian benih, saya suka menggunakan jerigen berkapasitas 45 liter seperti ini. Bisa juga sahabat menggunakan plastik PE, ya, yang nantinya diisi air, diisi ikan, lalu diisi gas oksigen. Seperti itu. Nah, kita terangkan satu-satu. Untuk cara aklimatisasi menggunakan jerigen ini, umpama di dalam jerigen ini berisi air dan benih. Sahabat ambil dulu air di kolam sahabat lalu masukkan ke jerigen.
Untuk takarannya terserah sahabat, silahkan. Mau 1 liter, mau 2 liter, mau 1 ember kecil, silahkan masukkan saja ke jerigen tersebut. Diamkan selama 3-5 menit agar ikan bisa merasakan bahwasanya inilah air yang akan dia huni selama dia di sini. Atau bisa juga sahabat melakukan aklimati dengan secara langsung. Misalnya sahabat tebarkan benih tersebut secara pelan-pelan. Misalnya dari jerigen isinya benih, turunkan ke kolam kita. Biarkan ikan keluar dengan sendirinya. Saya tidak menyarankan untuk sahabat menuangkan langsung benih, apalagi dituangkannya seperti ini. Ikan bisa kaget. Bisa jadi selama ini ikan sahabat banyak mati, sahabat tidak melakukan aklimatisasi, ditambah lagi penebaran benihnya salah. Jadi dituangkan seperti ini, yang ada ikan kaget. Udah mah ikan kaget, rasa air di kolam kita juga pasti tidak sama dengan kolam asalnya di petani yang kita beli benihnya, seperti itu. Lalu ikan kaget dan air di kolam kita pun misalnya belum matang dan tidak sesuai dengan kriteria benih, yang hanya benih bermasalah dan mati. Oke, bisa juga sahabat melakukan aklimatisasi umpama pendistribusian benihnya menggunakan plastik PE. Sahabat buka dulu ikatannya, ambil air, masukkan ke plastik. Diamkan 3-5 menit, lalu tuangkan pelan-pelan. Atau plastik tersebut tidak dibuka dulu, dimasukkan saja ke kolam, biar terapung di kolam. 3-5 menit saja, lalu sahabat buka tali plastiknya, biarkan ikan keluar sendiri ke kolam. Jadi jangan dibikin kaget. Mau itu pendistribusian dari plastik ataupun menggunakan jerigen, seperti itu caranya. Jangan dibikin kaget. Ikan biarkan keluar dari wadah ke kolam kita secara sendirinya. Jangan dibikin kaget. Jadi lakukan aklimatisasi terlebih dahulu. Baik, selanjutnya yang menyebabkan benih kita mati pasca tebar adalah jadwal pemberian pakan yang tidak teratur atau kita memberikan pakan ke ikan secara berlebihan. Kita sudah membuat kolam, sudah disterilisasi, diisi air lalu melakukan pemupukan, penebarannya pun sudah benar. Tapi sahabat memberikan pakan dengan cara jadwalnya tidak teratur. Mungkin terlalu kerap memberikan pakan atau mungkin sekali memberi pakan tapi berlebihan, itu juga akan menyebabkan ikan kita mati. Seperti itu. Jadi ketika ikan kita kasih pakan berlebihan, banyak pakan yang tidak dimakan dan mengendap di dasar kolam yang akhirnya menyebabkan bau amoniak. Karena itu bercampur dengan kotoran ikan dan sampah-sampah yang lainnya, yang akhirnya menyebabkan polusi di air hingga ikan kita menjadi stres dan mati. Selanjutnya, penyebab ikan kita mati pasca tebar adalah waktu pemanenan dan pendistribusian ikan kurang tepat. Saya menyarankan untuk pemanenan ikan serta pendistribusian ikan ke pembeli disarankan pagi hari. Kalau tidak pagi hari, sore hari menuju ke malam hari itu lebih bagus. Saya sendiri lebih memilih sore hari. Lebih baik saya mendistribusikan lele tersebut malam, dikala suhu sedang turun. Jadi lele pun aman. Saya tidak menyarankan sahabat untuk melakukan pemanenan siang hari, apalagi dikala matahari terik. Lalu kita kemas benih kita, baik itu ke plastik ataupun ke jerigen seperti ini, dan dibawa di perjalanan saat siang hari. Itu adalah waktu yang kurang tepat untuk pemanenan dan pendistribusian. Yang berdampak nantinya ketika kita tebar lelenya akan stres dan mati. Mungkin secara fisik kita lihat lele ketika ditebarkan, oh sehat-sehat aja. Tapi setelah 4 hari atau seminggu kemudian lele bermasalah. Itu juga bisa menjadi faktor kematian lele kita pasca penebaran benih. Yang terakhir, penyebab ikan lele kita mati pasca tebar adalah pemilihan benih yang kurang tepat atau kita membeli benih dalam keadaan sakit. Secara kasat mata kita melihat ikan memang berenang seperti biasa. Lalu kita beli. Tapi ketika kita tebarkan di kolam kita, ternyata 5 hari atau seminggu kemudian ikan bermasalah. Jadi sahabat harap berhati-hati dalam membeli benih. Cek dulu keseluruhan fisiknya, dipastikan benih tersebut bergerak dengan lincah dan gesit. Kita ambil salah satu lele, kita lihat dulu postur tubuhnya. Dari ujung kumis sampai ujung sirip itu komplit, tidak ada yang cacat. Dari tubuhnya juga tidak ada bintik putih atau bintik merah, atau dia mungkin kelihatan putih-putih di kumisnya atau di bagian tubuhnya, itu tidak ada, semuanya mulus. Nah, dipastikan seperti itu, lalu sahabat beli saja. Jadi saran terakhir dari saya, harap berhati-hati dalam membeli benih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara dan tetap semangat.